Oke, welcome back my YouTube channel. Nah, di kesempatan kali ini kita ini adalah podcast. Jadi podcast kita ini menceritakan tentang banyak hal selain tentang hobi, ada juga tentang lika-liku hidup seseorang, ada juga menceritakan tentang pengalaman mistis atau apapun yang akan kita bahas dan kita kumpas tuntas di dalam podcast kita ini. Nah, di kesempatan video kali ini saya kedatangan seorang narasumber, kebetulan dia itu adalah teman saya sendiri. Dia akan menceritakan pengalaman hidup dia. Saya tidak bisa bercerita banyak, lebih baik langsung saja nanti kita tanyakan ke orangnya langsung. Oke, ikutin videonya. Nah, sekarang udah ada orangnya di depan saya. Nah, ini teman saya, jadi dia akan menceritakan pengalaman dia sendiri. Bro, maskernya dibuka aja untuk teman-teman ketahui sebelum acara ini, podcast ini kita mulai, kita udah melakukan antigen ya sebelumnya ya. Negatif, saya negatif, dan ada beberapa kru di sini juga udah negatif ya. Langsung aja, bro, siapa namanya bro? Nama Christian. Nah, Christian, apa kabar bro? Oke bro. Nah, jadi Christian ini untuk kita teman-teman ketahui ya, kita bikin podcast ini di cafe, namanya Monkey Cafe Prabu Muli ya. Ini logonya, dia ada baju dia pakai juga, Monkey Cafe Prabu Muli. Nah, kenapa dia pakai baju itu? Sebenarnya Tian ini adalah koki di sini, chefnya di cafe ini. Nah, jadi Yan, pengalaman hidup lu itu mengenai apa sih sebenarnya? Rumit sih sebenarnya. Nggak usah rumit, langsung to the point aja. Apa pengalaman hidupnya? Tentang apa? Perjudian. Perjudian. Ya, teman-teman, saya kasih intro sedikit ya. Jadi Christian ini udah sering banget jatuh bangun di dalam dunia perjudian. Saya ikut terlibat, tapi dalam artian terlibat di sini adalah untuk support dia, dalam artian ngebantu dia mulai dari bayar hutang yang dikejar-kejar debt collector dan sebagainya lah. Kita support Tian sampai di satu titik, nanti Tian sendiri mungkin yang akan cerita kabur dan sebagainya. Lalu bagaimana ceritanya Tian bisa kembali balik di dalam cafe ini. Untuk ada beberapa teman-teman di Prabu Muli yang kenal sama saya ataupun Christian mungkin sudah tahu kronologi permasalahan saya dan Tian, tapi ini semua udah clear ya bro ya. Benar. Kita udah selesaikan secara kekeluargaan. Nah, kali ini sengaja kita buat podcast ini bertujuan untuk mengedukasi teman-teman di luar sana yang masih saja berjudi. Udahlah bro, stop, bener gak sih? Betapa bodohnya berjudi. Nah, betapa bodohnya berjudi. Lu juga kalau sampai ngulang lagi. Aduh, kita udah gak bisa ngomong ya. Baik, sekarang bro, usia lu sekarang berapa? Umur sekarang 30 tahun. 30 tahun. Lu mulai judi itu di usia berapa? Waktu pertama kali di umur 24 atau 25. 24 atau 25 ya. Tahun itu udah judi. Itu judi online atau judi apa? Online. Online. Sampai terakhir ini pun online. Benar. Oke, saya boleh tanya nggak, bro? Boleh. Berapa uang yang sudah lu habisin untuk judi? Kurang lebih lah, plus minus. Kalau di total sampai bulan ini. Ini berarti bulan ini tuh dalam artian udah stop ya judi ya? Oke. Terakhir judi lah istilahnya kan, sampai terakhir judi ini berapa udah habis? Ratusan? 200 jutaan. 200 jutaan. 200. Ya bisa buat modal usaha ya harusnya. Benar. Oke. Benar. Kenapa sih alasannya judi? Kita langsung ke intinya aja. Kenapa harus berjudi gitu? Awal mula aku judi itu awalnya coba-coba lihat temen. Oke. Temen judi. Jadi circle kita atau di luar circle kita? Masih di circle kita. Circle kita ya. Oke. Kita nggak bisa sebut nama ya. Oke. Itu aku lihat menang. Di pertama kalau nggak salah ya. Itu dia ngajak. Oh, dia ngajakin. Dia ngajakin. Ngajakin main atau ngajakin dia lihat dia main? Enggak, main. Main. Jadi online sama-sama online gitu, barengan lah ya. Tapi kan aku lihat dulu dia main. Wah, enak nih. Depo sekian, dapat deposit sekian. Deposit sekian. Waktu itu depositnya berapa, Bro? Kalau nggak salah ya, itu 1 juta dulu. Awal 1 juta. Awal 1 juta. Okay. Awal 1 juta, lihat dia main. Wah, menang nih. Menang waktu itu jadi berapa, Bro? Menang sekitar 3 juta, jadi menang 2 juta. Oh, berarti kalau nggak salah 3 kali lipat. Ya, 3 kali lipat ya. Jadi tergiur lah. Tergiur, tertarik dong. Masukin berapa waktu itu?
Waktu itu masukin iseng-iseng nih, baru iseng-iseng. 300 atau 500. 300 atau 500 ribu. Ya, benar. Menang gak lah? Itu dikasihnya menang. Dikasihnya menang tuh maksudnya? Dikasihnya menang. Jadi mungkin karena ID baru atau akun baru, jadi kita dikasihnya menang. Oke. Itu. Oke. Jadi menang waktu itu sampai berapa? Dari modal 500 ribu itu menang berapa? 1 juta berapa ya? Kurang lebih 1 juta berapa ya? Berarti hampir sama lah ya. Iya, 2 kali lipat, benar. 3 kali lipatnya. Nah, benar. Udah tuh mulai tertarik. Mulai Mulai tertarik. tertarik. Lalu akhirnya tambah Ketagihan, gila. ketagihan. Ketagihan itu oke, nanti kita bahas soal ketagihannya, Ya. tapi di sini mulai ketagihan. Heeh. Itu lu umur segitu kerja atau ngapain waktu itu? Waktu itu saya kerja. Kerja ya. Kerja. Oke. Kerja. Kerja di apa? Boleh tahu atau enggak? Boleh sih. Enggak apa-apa ya, diceritain aja. Kerja di apa waktu itu, Bro? Waktu itu saya kerja di hotel. Oh, kerja di Di hotel. hotel, Kerja di hotel sebagai Sebagai manajer. wah, jadi sempat menjadi seorang manajer hotel. Benar. Ya, oke. Berarti waktu itu gaji juga udah Lumayan lah. aman ya. Heeh. Lalu terjun ke dunia judi. Itu menang terus atau gimana sih, Bro? Enggak, ada kalanya. Ada kalanya. Nah, waktu itu kalah, kita buat penasaran. Enggak mungkin dong kalau misalnya kita masukin uang 1 juta, udah kalah, pasti kita lipat ganda. Lipat Jadi, ganda maksudnya lu masukin deposit 1 1 juta. juta. Kalah nih. Kalah, Lu masukin lagi? masukin lagi 2 juta. Oh, berharap Berharap ya bisa langsung menang double gitu. Kalah gitu, lagi. Kalah lagi. Masukin lagi 4 juta berarti. Kurang lebih seperti itu. Wah, akhirnya tambah parah ya. Oh, tambah parah. Oke. Lalu itu berhenti lalu kerja di hotel atau gimana? Akhirnya berhenti kerja di hotel? Iya, berhenti. Berhenti kerja di hotel. Berhenti itu sih sudah ada utang sebenarnya. Udah ada hutang. Udah terlilit utang. Oke, utang di boleh tahu? Kartu kredit. Oke, jadi Tian sempat mengalami utang di kartu kredit, ya. Lalu akhirnya setelah punya hutang itu apa yang lo lakukan? Lu kerja lagi ke orang lain kah atau lu ngapain? Itu waktu ini masih ada kartu kredit nih yang bisa dipakai. Oh, masih ada kartu kredit. Masih Oke. ada kartu kredit karena karena aku udah nggak kerja. Jadi ya kartu kredit itulah yang dimanfaatin. Oke, kartu kredit itu yang dimanfaatin. Benar. Jadi lu pinjam melalui kartu kredit. Benar. Oke, terus lu masih judi? Masih Judi. Lu hanya judi aja atau cari kerjaan lain? nggak judi. Stop kerja tuh nggak ada pikiran untuk bekerja. Oh, nggak ada kepikiran? Nggak ini. Oke. Tapi gini, Bro, gue inget itu di tahun berapa ya itu ya? Lu ada sempat buka restoran sendiri ya? Benar, sudah. Warung Prabu namanya dulu. Benar, Warung Prabu Mulia 91. 91 ya. Nah, lu buka warung Prabu. Itu bisnis. Iya, bisnis. Bisnis lu sendiri Enggak. lu kongsian kan? Lu Join. punya join Join. partner Pitra ya namanya. Kita Benar. sebut aja namanya. Pitra, halo kalau nonton Pit. Nih temen lu ya, udah kembali. Mudah-mudahan bisa tobat ya. Nah, lu buka usaha sendiri. Ya. Join lah sama si Pitra ya. Ya. Ya, oke. Lalu lu bisnis sana kebetulan waktu Tian buka warung Prabu buat teman-teman ketahui, saya udah istilahnya udah sering ngobrol lagi lah, kita udah sering ketemu ya waktu di hotel. Terus terang agak renggang ya, karena lu sibuk, gua juga sibuk, akhirnya agak renggang. Lalu waktu Christian buat warung Prabu, hampir setiap hari saya di sana ya, Benar. makan, kita ngobrol dan sebagainya ya. Dan waktu itu juga gue punya masalah ya, nggak usah disebut masalahnya apa. Udah, Nanti dikupas tuntas lagi. jangan yang itu jangan. Lalu setahu gua waktu di warung Prabu itu lu terjerumus lagi di judi atau memang dari hotel itu belum stop? Dari sudah berapa bulan Warung Prabu buka? belum sorry. Jadi sebelum warung Prabu buka itu saya udah stop. Oh, jadi Stop sebentar. sebelum warung Prabu buka udah stop sebentar. Sorry bro, lu mau minum apa? Boleh. Mbak, tolong dong, minum dong Mbak, ambilin tolong satu. Jadi kita di sini juga punya asisten namanya Mbak Ayu ya. Jadi Mbak Ayu tolong Mbak, air putih aja Mbak, apa-apa Mbak. Nah, balik ke ceritanya, ini podcast santai aja ya. Jadi nggak terlalu serius, tapi intinya kita mau ngebahas tentang perjudian kali ini, yang menurut gua pribadi bahaya banget ya. Benar. Bahaya banget. Ya, lu sendiri udah terjerumus. Nanti kita mungkin
yang bakal kita bahas nggak cuma satu part, tapi kita akan bagi mungkin 2 part, 3 part untuk ngebahas tentang perjudian ini. Karena gua pribadi ikut andil, dalam artian ikut andil sini, ikut capeknya dan ikut pusingnya ngurusin Benar. urusan dia tentang di judi ini, ya. Jadi gini, gue juga bukan bilang gue superhero atau pahlawan kesiangan, nggak bro. Gue pakai sempaknya di dalam, nggak di luar. Jadi gue pakai celana dalam itu di dalam, bukan di luar. Jadi gue bukan superhero, tapi karena gue berteman baik sama dia adalah salah satu sahabat gue, ya mau nggak mau gue harus tetap bisa bantu. Karena menurut gue punya prinsip, sahabat yang baik itu ada bukan waktu lu seneng, bukan waktu lu ada uang, tapi sahabat yang baik itu waktu lu susah dan nggak ada uang, itu namanya sahabat lu. Benar. Ya. Jadi buat teman-teman di luar sana yang ngakunya teman, tapi pada saat kalian lagi kesusahan tidak ada yang mau deket, no man, itu bukan sahabat kalian. Ya. Lu mau cari orang yang cuman mau senang-senang doang di luar sana, banyak. Lu buktiin omongan gua. Oke, balik ke topik. Berarti waktu lu buka warung Prabu, terus lu kembali judi tuh berapa lama setelah buka? Udah jalan sekitar 3 atau 4 bulan. 3 atau 4 bulan. 3 atau 4 bulan buka, lalu lu terjun kembali ke dunia perjudian. Sendirian kah atau ada teman-teman? Gua tahu cerita ini sebenarnya, tapi jujur saya nggak terlibat di judi di sini. Masih dengan satu teman yang Ini Mbak Ayu, terima kasih Mbak Ayu. Nah, ini Mbak Oke, Ayu. terima kasih, Jangan Mbak ditutup Ayu. kameranya Mbak Ayu. Silakan bro. Sorry cuma ada air putih aja. Padahal kafe ya. Tadi kita udah ngopi sebenarnya sebelum podcast nih. Jadi ini kita minum air putih aja. Baik. Lalu ada teman-teman yang terlibat kan pada saat lo Benar. itu. Mereka juga ikut terjun. benar. Lu yang mempengaruhi dong. Atau keinginan mereka sendiri. Jujur-jujuran aja bro. Kalau aku sih nggak pernah ngajak, Bro. Nggak pernah ngajak temen. Oke. Tapi temennya sendiri yang bertanya. Oke, tapi kan ya pasti di situ kan mereka ini bro, lihat lu main, menang mungkin pada saat itu. Ya mereka taunya menangnya aja. Tapi Kalah. waktu kalah Oke, akhirnya teman-teman tuh ikut lah. ikut. Ikut. Ada yang ikut sih. Oke. Lalu kalian judi lah. Ya, Kalah. ya kalah sih. Kalah. Gue inget. Jadi kita ini tinggal di Sumatera Selatan bro, Kota Prabu Muli namanya. Waktu itu Tian judi menang, lalu liburan lah kalian ke Palembang. Ya, Liburan ke Palembang, gue tau cerita ini. Kita tidak usah sebut nama orangnya. Ya, jangan. Ya, kita nggak usah sebut nama orangnya. Itu temannya Christian. Nggak tahu sekarang masih temenan atau nggak. Kalau saya sudah tidak berteman, ya. Kita tidak usah sebut namanya. Lalu mainlah ke Palembang. Judi lah kalian sana. ini lucunya nih, lucunya. Lucunya gimana? Jadi waktu kalau kami mau ke Palembang atau mau liburan, itu kami pasti Judi dulu. judi dulu. Oh, Judi buat, dulu, buat bayar hotel, buat makan, buat dan seneng-seneng, buat happy. Oke, buat oke, oke. happy lah. Lalu menang. Menang. Lalu Lalu uangnya ya untuk hiburan. hiburan terus Happy di Palembang. terus di Palembang judi lagi. Ah, Gue tahu ceritanya, gue tahu banget benar, ceritanya. benar. Jadi gue ceritain aja ya, nggak apa-apa ya. Mungkin lu rada-rada ini susah untuk cerita. Saya yang ceritain deh. Tinggal sekalian kita cross check bener apa nggak cerita itu. Mereka berangkat ke Palembang, judi, akhirnya judi lagi tuh untuk Benar. tambahan nih, gitu. Iya. Biar bisa tambah happy gitu kan. Ternyata kalah. Kalah berapa waktu itu? Sebut aja kan. Itu pada saat malam itu kalah sekitar 30-an atau 25. 30 atau 25? Iya, 25 juta atau 30. Sekitar itulah. Oke, nah terus 20 atau 30 jutaan Iya, ya. benar. Nah, lalu temen yang itu main sendiri atau kalian tuh join? Join. Ngomel dong. Ngomel sih, Ngomel. Lalu lu disuruh stop. disuruh stop. Nah, ini gue dapat cerita satu lagi yang kebetulan kita punya temen, sebut nggak ya namanya? Sebut aja atau janganlah gitu, nggak enak lah. Janganlah. Kita jaga privasi orang. Benar. Temen itu berada di Bandung sekarang. Jadi lu sampai telepon ke dia, Benar. ya kan? Kalian rekayasa seolah mobil kalian tabrakan. Benar. Harus ganti orang. Ya kan? Untuk biaya rumah Biaya sakit. rumah sakit ya. Padahal itu bohong tuh. Bohong sih. Oke, berapa yang lu pinjam waktu itu uangnya? 10 jutaan ya? 10. Ya, karena teman kita juga udah ngobrol. 10. Bangsat, gue ditipu nih bro. Dia bilang buat biaya pengobatan, mereka nabrak orang ya. Akhirnya karena kesian ya, gue support lah. Itu lu bohong.
bohong. Jujur, tapi uang itu udah dikembaliin belum? Udah ya, Udah. selesai ya, clear Udah. ya. Yang di Bandung udah clear, tapi mungkin saya sorry lah buat temen yang di Bandung karena dia bohong waktu itu ya. Sorry. Oke. Udah clear, akhirnya kalian pulang ya ke Brawomuli. Iya. Kalah. Kalah. Oke. Kalah. Lalu sekian bulan kemudian Warung Prabu tetap berjalan. Tapi akhirnya tutup. Iya, karena di situ udah terjun di perjudian lagi. Jadi nggak fokus. Otak lo cuma mikirin Judi, hari ini judi, besok judi lagi. Lu tahu lu kalah lo, Bro. Tahu? Tapi nggak bisa stop. Enggak. Oke. Enggak. Gila ya, itu candunya kuat banget ya. Nah, lalu Warung Prabu tutup, gue buka kafe nih. Begitu nggak sih ceritanya? Ya benar. Gue buka kafe, akhirnya lu join lah ya. Lu bareng sama gue lah ya, kerja di sini. Partner lah ya, gue angkat dia jadi chefnya di sini. Kebetulan dia jago masak sih. Lalu mulailah itu. Iya. Usaha seperti biasa, kafe buka baik-baik saja tuh. Iya. Itu jujur, awal kafe buka lu udah jujur. Itu udah stop. Benar-benar stop? Benar-benar stop. Lalu kafe jalan berapa lama sih lu mulai judi lagi? Setahun? Kafe ini kalau nggak salah buka di tahun 2017 bulan 8. Benar ya? Itu awal mula lagi judi di bulan 11 atau 12. Berarti cuma berapa bulan buka kafe dong? Iya. Udah judi lagi? Iya, benar. Alasan lu judi lagi tuh? Temen? Lebih sebenarnya waktu tipe saya nih sebenarnya mungkin tahu ya. Jadi orang bilang A, kita ikut A. Orang Ya, bilang jadi istilahnya gini, latah. Jadi orang nyebur ke Paret nih, ke Comberan, dia ikut cebur ke Comberan ya, ikut nyebur. Oke, kita nggak usah sebut nama orangnya ya. Berarti waktu itu orang tuh datang ke kafe. Main ke kafe dalam artian ngopi lah di sini. Ya kan, ngopi, terus dia main di sini. Enggak sih, enggak main di sini. Nggak main di sini, tapi lu bisa tahu dia judi? Waktu itu kafe libur. Oke. Gini deh, biar teman-teman nggak pusing, kita sebut saja dia Mr. X aja ya. Bukan Miss kan? Mister kan? Mister. Oke, Mr. X. Mr. X ini sering datang ke sini, sering ngobrol sama lu. Gua lagi ke Jakarta. Enggak, posisinya kafe libur. Oh, pokoknya kafe libur. Pokoknya kafe lagi libur, terus lu sama dia ngapain? Ke Palembang. Oh, jalan-jalan ke Jalan-jalan Palembang. ke Palembang. Terus Dia main nih. dia main. Itu Dia main. di komputer, laptop, Di handphone. Oh, gue baru tahu. Jadi pakai handphone pun udah bisa ya? Online, sifatnya online. Online. Yang penting ada Akses jaringan internet, bisa main. Bisa main. Oke. Lalu dia main. Lu lihat. Lihat dong. Oke. Terus akhirnya tergiur lagi. Karena pada saat itu dia menang. Menang berapa? Sekitar menang 5 juta atau 6 juta. Oke. 5 sampai 6 juta. Iya. Lu tergiur. Tergiur lagi. Oke. Mulai main lagi. Mulai main lagi sendiri. Oke. Jadi lu tergiur lalu mulai main lagi sendiri, lu judi lah. Iya, benar. Nah, untuk ngebahas yang selanjutnya sampai ke cerita yang sekarang kenapa dia bisa gabung lagi, itu ada di podcast kita yang selanjutnya, di part 2-nya ya. Nah, untuk di part ini kita mau bahas, Bro. Di part ini kita mau ngebahas soal lu tergiur lagi, lalu lu judi lagi, lu pinjam uang panas ya waktu itu ya. Iya. Jadi dia pinjam uang rentenir ya, kalau orang sini nyebutnya bank 46 ya. Pinjamnya 4 baliknya 6 tuh, gila itu. Riba itu, Bro. Jadi bank 46 ya lu pinjam. Tapi sebelum bank 46 itu arisan dulu. Nah, oke, enggak. Lu bank 46 arisan tuh bareng, gua tahu itu. Bank 46 sama itu gua tahu itu. Boleh kita giring sampai ke cerita lu kabur aja, Bro. Boleh sih. Kayaknya di part ini kita bahas sampai dia kabur. Jadi gini, lu pinjam bank 46, kita coba tutupin. Oh enggak, arisan dulu berarti. Arisan dulu. Nah, dia arisan, dia buat arisan, tapi uang itu lu banyak colong kan. Iya. Ya buat teman-teman skema arisan itu juga sebenarnya kalau lu ketemu
ketemu orang yang bikin arisannya nggak fair, jujur bro, lu nggak fair. Enggak. Dia nggak fair dan gue jadinya terlibat, seolah-olah gue ikut menikmati uang itu, padahal lu boleh klarifikasi bro, gue sama sekali nggak terlibat di kasus ini. Bahkan gue kenapa nggak mau ikut ke dalam arisan dia, karena gue tahu skemanya, tapi gue nggak mungkin bisa cerita ke orang-orang banyak bahwa oh ini begini, jangan. Gue nggak berhak untuk ngelakuin itu. Itu balik lagi ke pemikiran orang masing-masing, ya kan. Nanti seolah-olah gue ngejelek-jelekin dia. Nah itu aja. Jadi intinya Tian akhirnya banyak ngelarin uang arisan, dan jujur yang bantu dia waktu itu untuk nyelesain hutang-hutang duit arisan tuh gue. Benar. Itu arisan pertama tuh. Benar. Dia bikin arisan kedua. Arisan kedua begitu lagi kan. Benar. Gue udah nggak mau bantu juga masih. Iya, tapi di arisan kedua Wawan nggak ikut. Nggak ikut, tapi gue tetap bantu nih. Bantu lagi. Itu hutang makin banyak tuh bro. Akhirnya ngulang lagi, judi lagi. Terakhir gue bilang gue stop, enough, gue nggak bisa bantu lagi karena jujur ya lumayan lah gue udah bantu, nggak. Gue juga punya keluarga, gue punya anak istri juga nggak bisa bro gitu kan. Nah akhirnya Tian tambah gila, pinjam uang rentenir, Ya benar. ya kan, lalu udah nggak bisa nutup lagi, and then endingnya lu kabur. Benar. Sebenarnya kriminal tuh bro, dia kabur bawa banyak uang orang yang sebenarnya bawa kabur. Dalam artian dia kabur tuh nggak bawa uang, Enggak. uang nol, tapi udah dipakai buat hutang. judi. Udah dipakai buat judi. Nah, oke, diminum dulu bro. Jadi untuk Ngerokok boleh, bro? Boleh bebas di sini bro. Jadi di sini gue bilang judi itu benar-benar adiktif ya. Udah kayak rokok aja, kecanduan ya. Candu. Jadi tapi ya makanya gue bilang kayak apa iya secandu itu, karena gue bukan seorang penjudi ya. Gue nggak main gitu loh. Jadi gue nggak ngerti separah apa sih candunya gitu loh, maksud gue kan. Nah bro, candunya tuh bagaimana sih? Gua nggak ngobat, tapi gua nggak tahu. Maksudnya lu nggak narkoba? Nggak narkoba. Oke. Candunya itu kayak ada yang kehilangan. Jadi kalau misalnya kita nggak main, wah ada yang kurang nih. Oh lu kayak ini, kayak lu pacaran tiba-tiba putus, yang biasanya tiap malam lu WA-an atau video callan atau teleponan, kayak putus nggak ada yang lu hubungin. Enggak. Jadi kayak benar-benar kayak ada yang Iya. kehilangan. Oke. Berarti udah kayak berhubungan pacaran loh antara dan perjudian ini ya. Iya. Wah, parah ya. Oke. Nanti kita bahas yang sekarang kan, nanti dulu. Itu kita simpan buat di part kedua ya. Mudah-mudahan Part banyak 3. yang nonton. Hah? Part 3 ini udah part 2. Enggak, ini part 1. Oh masih. Nanti part 2. Kita cuma bikin 2 part aja. Oke. Nah, separah itu. Parah. Lu tahu lu kalah. Tahu? Tapi lu secinta itu nanti tidak bisa melepaskan. Iya. Sorry bro. Adiktif sama bego beda tipis dong berarti. Lebih ke bego sih. Lebih ke bego. Lebih ke bego sebenarnya sih. Tapi lu waktu itu ngerasa lu pasti menang gitu. Ya, Apa sih yang lu rasa? karena Lu mikir lu kalah, lu mikir lu menang, atau lu mikir bagaimana sih sebenarnya waktu lu mau deposit, lu mau judi itu, apa yang lu dalam pikiran lu tuh apa sih? Pikiran pasti menang. Pasti menang nih. Pasti Kok menang. bisa? Kan lu udah kalah berkali-kali bro. Iya, karena deposit udah enggak 500, enggak sejuta. Berapa yang lu depositin? 5 juta, 4 juta. Pernah puluhan? Pernah. Berapa paling besar? 26. Ah shit man, 26 juta lu bisa beli motor. Man. Nanti itu dibahas di part 2 lagi. Oke, dibahas di part 2 ya. Nah, buat temen-temen ya, ini jujur, kalau ada saudara lu, bapak lu, temen lu, ya siapapun itu, suruh nonton deh video ini bro, beneran. Karena jujur lu nggak akan bisa menang namanya dengan perjudian ya. Lu nggak akan bisa menang. Karena menurut gua kalian bodoh sih. Itu lu ngelawan alat, dan menurut gua yang dari gua denger lu cerita ini online, apa itu live atau bentuknya gua nggak ngerti. Gua benar-benar nggak ngerti. Ya kalau di iklan sih live, cuman kita kan nggak tahu sistem. Oke, berarti kan yang sering sekarang banyak beredar video-video iklan, bahkan ada beberapa ya nggak usah sebut namanya lah ya,
yang bilang bahwa ayo ikut ini permainan Ya. game, itu bukan game, itu judi dong, Iya, ya kan? Ya, jangan lah ya, janganlah. ya kan? Ya, tapi jujur bro, lu sendiri udah kehilangan apa aja sih dari perjudian itu? Selain uang, Banyak selain uang. keluarga. Keluarga itu anak istri, lu belum married kan? Belum. Keluarganya Maksudnya, namanya? kakak, Oh kakak lo, kakak, benar-benar udah kakak ipar. benci banget sama lo. Waduh, parah. Oke, kakak ipar, terus Tante, tante, om, temen. teman ya terutama ya. Iya. Bukan masalah uang doang di sini. Bukan. Oke. Tapi waktu fase lu udah kehilangan orang-orang ini, lu tetap nggak nyesel atau dalam artian lu nggak ngerasa kehilangan karena lu lebih cinta dengan perjudian ini gitu kan? Iya. Waktu itu, Waktu itu sih kalau temen. gua nggak bicara sekarang. Waktu itu, Waktu itu kan. Hmm. Waktu itu teman masih ada, teman masih ada. tapi di circle judi juga. Iya sih, benar. Ada beberapa teman ya gua bohongin sih sebenarnya. Oh, lu bohongin? Udah berhenti lah, inilah. Gua bukan gua. Ada satu lagi sih temen yang dulu kan gua kabur dari sini, sempet buka nasi goreng di Palembang. Oke. Dia udah tahu sih bahwa kemarin gua suka judi, ini bla bla bla. Oh, lu sempat bohongin? Kayak Ya. gua tahu. Enggak, Yang enggak sering usah. kalau ngomong tatetot itu ya. Oke, gua tahu. Ya kan? Jadi gua bohongin, gua udah berhenti lah inilah. Jadi dia dekat lagi. Oh, akhirnya dia dekat lagi. Hampir- Tapi lu ambil juga kesempatan dari dia. Ya, Berarti lu benar-benar kayak nggak penting temen, yang penting cinta lu iya, terhadap benar. judi ini ya. Bener. Oke. Benar. Oke. Nah, Mr. X itu sendiri gimana waktu lu udah kabur itu, Bu? Ada nggak kontak lu dan sebagainya? Ada sih, Ada kontak. ada. Dia support lu untuk judi atau gimana sih? Mr. X ini. Mr. X ya. Ah, Enggak sih, cuman Ya, ngobrol-ngobrol. karena ada ini sih. hutang. Iya. Oh, lu tetap ada hutang sama dia. Oke. Sekarang masih ada hutang sama Mr. X? Enggak ada lagi. Nggak ada lagi ya? Clear ya? Oke. Jadi untuk di luar sana Mr. X, jangan baper ya. Kita nggak sebut nama, kita nggak ada yang tahu siapa itu Mr. X. Ya, jadi nggak bisa emosi lalu bilang kita nuding lu, karena kita nggak sebut nama siapa itu ya. Iya. Tapi gue tahu siapa itu Mr. X. Ya tahu kan. Ya. Selain Mr. X ada Mr. Z. Banyak mister yang lain. Nggak ya, oke. Gue mau cerain Mr. Z. Mr. Z, lu tahu maksud gue Mr. Z? Mr. Yang Z. sekarang ada trouble sama gue. Ya, Ya. Waktu lu judi, dia tahu itu. tahu. Itu padahal temen ya. Temen Menurut gue juga itu temen awalnya. Temen- Tapi sekarang nggak. Menurut gue dia temen anjing main. banget loh gitu. temen main, Oke, Mr. Z ini, temen sekolah juga. Mr. Z ini salah satu orang yang nyuruh lu kabur dari Pramuling. Benar, Udah lu minggat aja gitu. Lu Bener. cabut aja gitu. benar. Wah, itu parah. Waktu lu cabut dari ini, dia benar-benar cabut tuh gini, Bro. Pleng, hilang gitu loh. Dan kita di sini kalang kabut karena dia chefnya, mau suruh siapa yang masak gitu kan. Dan waktu itu hutang lu sama gue tuh gila banyak banget, Bro. Ya kan? Ya itu gue juga panik. Dia datang ke sini acting Mr. Z tuh benar-benar wih, good banget actingnya. Lu, Bro, Mr. Z, kalau lu ngerasa lu mendingan ikut apa ya? Jadi aktor Bollywood deh, ya kan? Atau Hollywood, ya kan? Lu bakal dapat penghargaan, Bro. Acting lu cakep. Actingnya cakep banget, Bro. Ya kan? Nah, itu maka gue bilang sekarang gue sangat tahu siapa temen, siapa lawan nih. Ya kan? Dulu gue ngerasa semua orang itu temen. Tapi after lu sebelum balik ini, Bro, gue nggak tahu kejadian tentang Mr. Z itu. Ya. Jadi Mr. Z itu datang ke sini seolah-olah Christian kabur ini dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia bilang dia tahu, dalam artian dia sempat ada obrolan sama lu, tapi dia nggak ngomong bahwa dialah orang yang salah satu yang nyuruh lu kabur. Gitu. Oke, Bro. Waduh, gempa bumi. Oke, Bro. Jadi setelah lu mengalami ini semua, nanti kita sambung juga di part kedua. Sebelum lu mengalami ini semua, lu nyesel nggak sih atas semua kejadian yang udah terjadi ini? Ada penyesalan atau tidak? Oh,
penyesalan sekali. Penyesalan. Oh, Benar. udah. Oke, teman-teman, video ini bakal tayang di bulan ini ya. Ini berarti bulan 3 ya. Bulan Udah- 3. udah masuk bulan 3 ya. Oke, bulan 3 awal ya. Tanggal 1. Ya, pas tanggal 1 bulan 3 awal tanggal 1. Video ini bakal gua usahain tanggal 2 lah, tanggal 2 atau tanggal 3 akan tayang. Kita lihat apakah Christian ini akan berjudi lagi. Ya, untuk para netizen di luar sana, kalau seandainya dia berjudi lagi, mungkin satu Indonesia bisa nonton video ini. Lu nggak akan, siapapun nggak akan bisa terima lu kembali, bro, karena lu goblok gitu loh ya. Nanti kita bahas di part kedua kenapa gue mau terima dia kembali. Itu aja gue rasa untuk podcast kali ini. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe, share juga ke sosial media teman-teman biar channel YouTube saya makin berkembang. Ciao.